Ya, salam sehat. Bandarmologi NES yang pertama, IPO 9 Januari 2024, data sampai dengan 4 Juli 2025. Nah, ini chart daripada NES. Jadi sudah reversal, di mana membuat higher high, higher high, higher high, higher low, higher low. Jadi ini adalah chart 1 tahun, di mana MA20 crossing MA60. Jadi tanda-tanda uptrend. Nah, di sini waktu pertama kali IPO harga naik ya. IPO-nya di berapa IPO ya? Bentar. IPO di harga 438. Jadi kalau 438 ini ya 520 ya. Jadi intinya pada awal IPO saham ini naik tapi tidak arah. Selama 1, 2, 3 hari naik terus tapi tidak arah. Bahkan hari keempat turun ya. Jadi 3 kali naik, hari keempat turun. Nah, itu chart NES ya. Kita lihat company profile, di mana PT Adi Kartiko Pratama TPK atau NES, Nickel Ore Mining, bergerak pada bidang barang baku dengan sub-industri logam dan mineral lainnya. Dengan shareholder Sungai Mas Mineral 10%, Inti Megah Ventura 9%, dan Energi Baterai 69%. Ya, dengan kepemilikan saham di sini tidak ada komisaris ya. Saham pabriknya 20%. Terus ini PT anak perusahaannya PT Terum Konawai Utara. Terum ya, Konawai Utara. Jadi aktivitas pelayaran ke pelabuhan laut. 99%, 99%, 99%, 99%. Nah, itu ya gambaran umum profil perusahaan. Di mana Trimegah Sekuritas Indonesia adalah underwriter kedua, CP atau KB Velburi Sekuritas itu
0,57%, sedikit ya. Terus Trimegah LG juga sedikit 0,75%, sedangkan UAB Keihan Sekuritas 98%. Nah, iya. Jadi IPO tanggal 9 Januari 2024. Terus dengan nama Adi Kartiko Pratama Tbk, underwriter AI yaitu UAB Keihan Sekuritas dengan harga IPO 438, di mana 20% adalah saham publik, 80% adalah founder share. Tidak ada perubahan selama kurang lebih ya setahun ya. Ya, di mana underwriter yang kedua LG, underwriter pertama CP. Yang ketiga ya CP. Kita ingin lihat yang buy dan sell. Nah, ini yang bikin bingung ya. Nah, tapi nanti ini dulu ya. Jadi kemarin tanggal 4 Juli 2025, tepatnya hari Jumat ya, itu saham NICE naik 2,78%, IPO di 438, harga terakhir di 370 rupiah. High price itu di 484, low price di 238 rupiah, average price di 356. Jadi harga sekarang udah di atas average price atau harga rata-rata. Asing ini ada keterlibatan 9,85%. Kita yang buy dan sell. Nah, ini jadi di video ini kalau bingung ya, saya bingung bukan kalau bingung. Ya, nanti kita jelaskan step by step kenapa bingung. Jadi LG ya, ini kan underwriter. Ya, underwriter yang kedua. Itu jualan kok 4 miliar lembar. Nah, ini dari mana? Ya. Itu sedangkan saham founder share-nya aja 486 miliar lembar. Nah, ini jadi bingung, tapi ya udahlah. Datanya seperti ini, saya tidak bisa merubah data. Kalau datanya saya awur-awur ya tidak mewakili, ini mewakili tapi walaupun bingung. Jadi jualnya 79%. Dari mana 79%? Ya, 79% dari yang jual dan beli. Ya, tapi seperti Anda ketahui ya, bahwa ini sebetulnya di pasar nego ya mungkin ya. Nah, di sini timbul kebingungan karena di pasar nego ini dimasukin enggak ya? Kalau enggak dimasukin ya lot sahamnya tidak mewakili ya, karena ada yang disembunyikan. Kalau tidak dimasukin kan otomatis tidak ikut perhitungan. Tidak ikut perhitungan otomatis ya bias, kepemilikan saham itu bias. Yang di yang dimiliki oleh perusahaan bias, siapa bandarnya bias. Nah, ini AF juga jualan 1 miliar lembar. Gimana ini? Jadi bingung ya. Jadi ini memang, tapi memang ini all trade ya. Ini all trade ya. Jadi memasukkan di pasar reguler dan pasar nego ya. Karena selama ini memang saya mencantumkan atau mengikutkan semua saham baik di pasar nego maupun reguler. Karena ya ingin tahu berapa lembar saham seluruhnya. Ya. Dan nanti coba saya buat bandarmologi yang hanya di pasar reguler, walaupun kurang pede karena ya tadi ada saham yang tidak diikut sertakan dihitung. Ya. Padahal ya dijual belikan
atau mungkin crossing ya. Tadi itulah makanya kelemahan kita ya tidak tahu data sebenarnya. Maksudnya crossing ini benar-benar dijual belikan antara broker A ke broker B misalnya, CC ke PD misalnya, ataukah hanya crossing barang aja, PD sama CC itu orangnya yang sama ya, atau orang yang berbeda. Nah, misalnya dijual misalnya nih AIF jualnya ke AID domestik ya, foreign ke domestik dengan nama broker yang sama, cuma dibedakan antara asing dan lokal. Itu orangnya sama, yang sama enggak itu yang jual beli tadi, AIF dan AID, domestik dan foreign. Kalau orangnya sama ya cuma pindah barangnya cuma ganti tadi brokernya AIF sekarang jadi AID. Nah, kalau kita tidak bedakan asing, seolah-olah kan hilang. AI jual ke AIF, AI jual ke AI, ya hilang deh. Misalnya 10 ya. AI jual dibeli oleh AI. Bingung. AI-nya masih 10 enggak? Kan dijual 10 hilang kan? Ya hilang lah, enggak dijual kok. Tapi yang beli AI lagi. Jadi barangnya masih ya. Ya. Misalnya YP, ini nggak ada masalah. YP, RF nggak ada masalah. Karena dalam cuma 25 juta. Ini 4 miliar sama 1 miliar. Habis barang. Padahal ini kita omongin ini adalah free float. Barang udah habis, ini 6 juta. 4 tambah 1 udah 5 miliar. Ya, hampir 90% mungkin. Nah itu ya, jadi tapi kita jalanin aja sesuai data yang ada. Ya. YP 0%, RF 0%, KZF 0%, MG 0%. Nah ini yang beli CP dengan harga yang mirip-mirip, oh enggak, harganya nggak mirip sini, 458 ya, 348%, NI 49%, AI 32%, ZP 1%, EP 1%, ESA 6%. Total 436, 436. Ya. Jadi membingungkan. Di sini yang terjual belikan itu 5 miliar lembar saham. Ya harusnya nggak mungkin ya. Karena ya free floatnya aja 1,2 miliar. Ini 5,3 ya kan. Makanya timbul minus, kelebihan beli atau jual, kalau sini kelebihan beli ya. Intinya minus lah ya. Kelebihan beli ya. Ini kelebihan jual. Ya. Free float standar 100%. Dari mana ini? D25 plus D24. Oh ya, intinya ini kurangi ini ya. Ya, 100% ya. Nah, ini ya. Ini 87%. Nah, ini yang di Basel 87%. Sedangkan free floatnya 67%. Ya, ini kurangi ini 20 sih. Ketemu 20% saham pabrik.
founder share 80%. Jadi intinya ya, yang ini pasti betul ini ya. Ini karena ini hitungan dari bursa efek. Bahwa sahamnya sekian, yaitu 20% dan 80% founder share, sisanya saham publik. Nah ini juga, ini tambah ini ketemu 20%. Jadi katakanlah sahamnya udah di market semua misalnya. Nah ini kan CP 70%, lucu kan? Masa jualan 70% dari total saham yang beredar, total share ini. NI 10%, AI 6%, dan seterusnya. Ini free floatnya minus 67%. Ya ini jadi ngurangin ini, jadi 70 mungkin berkurang 67%. Ya udah ya, kita lewatin aja, kita berusaha transparan. Bingung ya bingung. Jadi kenapa demikian, padahal selama ini kita tidak menjumpai hal-hal seperti ini, baru di NES ini agak bingung. Ya, ini beli, jual, yang jual tuh LG 79%, CP yang 80%. Mungkin ini orangnya sama ini, maybe ya. AIF 20%, dan seterusnya. Jadi tidak berani menyimpulkan ini ya. Nah, ini bingung juga mana free floatnya yang 20%. Ya. Mana free float yang 20%. Hitungnya gimana? Kalau kita hitungan dari Ginjal ini 67% ini, 87 kurangin 67, nah, kan ini lebih dari 100. Ya, udah ya. Kita lewatin aja, saya menyerah di saham Bandarmologi untuk saham NES ini. Kalau ada usul, saran, atau punya perhitungan yang betul, ya boleh komen di kolom komen biar saya lebih mengerti tentang Bandarmologi kalau menghadapi kasus-kasus crossing barang seperti ini. Ya. Crossing itu dibeli orang lain atau dibeli orang yang sama atau sekedar pindah akun A ke akun B. Ya, itu ya. Itu kalau kita bedakan asing dan lokal. Nah, di sini asing jualan 20%. Yang nampung kosong. Kosong ini kosong ya, kosong. 20% jualan, kosong yang beli lokal semua. Itu. Nah, di sini kita bedakan antara if dan D, foreign dan lokal. Nah, coba kita, siapa tahu ketemu, kita tidak bedakan antara asing dan domestik. Ya, masih sama ya. Sama karena datanya sama. Paling bedanya asing dan bukan asingnya nggak ketara di sini ya. Tapi intinya sama bahwa CP jualan sekian, LG jualan sekian. 85%, 86%, sedikit. Ya. Kemudian NI ini jualan 12%, ini jualan 14%. AI ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini ketemu 405%, gimana? Yang dijual saham pabriknya cuma 1,2 miliar, yang dijual 4,9 miliar. Jadi sampai 405%. Free floatnya 305%. Ini free floatnya ya, ini kurangi ini 100%. Jadi free floatnya 100% udah keluar. Yang di buy dan sell kok 90% ya, karena ini tadi
4 miliar ini tadi ya. Ini sama, masih bingung juga ya. Nah, di sini juga bingung. Intinya masih bingung. Di sini kan free float-nya 20%. Ini kan nggak ketemu. 20%. Ya, ini masih bingung juga. Nah, kita ke kekinian coba. Kita coba pasar reguler aja. Kalau kita bingung dengan pasar all market tadi, all trade, ini all trade ya. Kita coba yang reguler. Reguler domestik. Nah, ini RJ ya, ini RJ itu maksudnya reguler. Nah, kalau kita dari reguler mungkin lebih jelas. Oh ya, reguler juga ya. Ini all trade ya. Next all trade. Oh ya, harusnya buat reguler juga ya. Coba ya. Sebentar, kita pause sebentar, istirahat sebentar. Ya, kita coba menganalisa yang di pasar reguler saja. Nah, ini di pasar reguler ini tetap distribusi ya. Jadi AIF, AI ya, ini kan makanya AIF yang jualan, AIF yang beli. Ini foreign, ini domestik. Ini pindah barang atau memang beda orang atau beda SRD, jelas beda ya. Tapi apakah dengan orang yang sama? Hanya sekuritas yang tahu. Nah, di sini jelas distribusi ya. Asing jualan masif 81%. Itu ya, dari tanggal 9 Januari 2024 awal dia IPO sampai sekarang. Nah, kalau ini kita pasar reguler ya, tidak membedakan asing dan domestik. Hasilnya seperti ini, tetap distribusi karena ini warna oranye itu sangat menonjol, bahkan 67%, jadi jelas distribusi. Sedangkan yang jualan kuehnya besar-besar, ikan besar ke ikan kecil, namanya distribusi. Anggaplah ini ikan ya, ini ikan besar 51%, ini ikan besar 24%, ini ikan kecil-kecil. Tambah banyak yang beli ikan kecil-kecil di sini. Jadi mayoritas ikan kecil, 67% adalah ikan kecil, ya nggak jalan. Bandarnya tidak ada atau mayoritas retail, ya tidak jalan saham. Ini kalau kita mandang ke keseluruhan. Terus kita udah habis ya. Nah, terus kita ke yang terakhir. Nah, sini ya. Ini baru yang terakhir kali, ini kelihatan akum. Ini kan OD 28%, diberi LG 38%, akum. Sini yang warna oranye ini, yang retail kecil-kecil lebih besar daripada retail yang sebelah kanan. Ini lebih gede, yaitu berapa persen ini? Yang nggak muncul persentasenya ya. Jadi intinya lebih gede, ini kan lebih gede dibanding yang ini. Jadi akum. Ya akum ya, walaupun tidak ekstrim. Itu ya. Jadi itu bandarmologi yang cukup membagongkan dari NICE, tapi kita lihat regional lebih terbaca ya, lebih terbaca karena tidak ada nego barang. Tapi ya otomatis
total sahamnya itu ya semu, karena tidak menghitung total saham yang dijual belikan di pasar nego. Ya, kalau susah ya jangan dibeli. Beli yang bahan terminologinya mudah dibaca. Cukup ya. Salam sehat.